Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Ignatius kenapa, Yenus? Apa? Dia tidak ada kabar? Kalau Niko? Apa juga? Peter? Ya, kita doa supaya teman-teman bisa nanti punya kesadaran untuk bisa datang ke sekolah. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, siapa yang bisa pimpin kita di dalam doa? Oh, silakan Esther. Depan sini saya, Esther. Teman-teman, sebelum kami memulai pelajaran kami, kita berdua supaya satu dua dan tiga. Saya mau belajar juga punya penjelasan yang ini pelajaran kami yang sebelum kami mulai kami berdoa dengan Bapak supaya kami belajar dengan baik. Bukalah hati pikiran kami supaya kami bisa belajar ini dan juga supaya bisa mengajar kami yang semua. Tuhan dan berdoa lagi untuk teman-teman yang masuk. Tuhan, makanya kita supaya kita bisa masuk supaya dan bergabung bersama kami supaya kita bisa belajar bersama. Kami berdoa Haleluya. Terima kasih. Ya, hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dulu. Salah satu kita punya lagu nasional. Mungkin siapa yang bisa bantu ibu untuk palu? Kita menyanyi lagu. Sepakat kita nyanyi lagu apa? Oh ya, sampai Merauke. Ayo Esther. Semua boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Esther. Ya. Hari ini silakan duduk. Hari ini kita akan belajar lanjut dengan materi yang hari Kamis kemarin kita boleh sama-sama belajar. Kira-kira hari Kamis kemarin kita belajar tentang apa? Pengukuran. Ya. Hari ini kita akan belajar lanjut tentang pengukuran. Tetapi lebih spesifik, kita akan melakukan penelitian atau praktikum tentang pengukuran. Pengukuran itu banyak hal yang kita akan diukur. Ada pengukuran panjang, pengukuran kita punya luas, berat, lebar, bisa pengukuran suhu, bisa kita lakukan dalam suatu pengukuran. Hari ini kita akan pengukuran tentang panjang. Jadi temanya itu pengukuran dan konversi. Sedangkan subtema atau anak dari tema itu kita akan belajar tentang mari belajar mengukur. Ya, kasih naik buku supaya kita bisa belajar. Ya, kita akan belajar tentang pengukuran. Alat-alat tulis disiapkan di atas meja supaya kita akan
pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu mengkonversi hasil pengumpulan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita belajar di hari ini, yaitu kita mampu memahami cara mengukur panjang. Kemudian yang kedua, kita mampu juga mengkonversi hasil pengukuran itu ke dalam tabel. Sebentar nanti kita akan praktikum. Ya. Kemudian yang ibu mau sampaikan hari ini, kira-kira anak-anak pernah tidak mengukur panjang? Siapa yang pernah mengukur panjang? Mungkin ukuran panjang tubuh daripada teman, orang tua, atau keluarga. Waktu itu dia bilang, oh tolong buku saya punya panjang dulu atau ukuran tubuh. Siapa yang pernah? Ada yang sudah pernah mengukur panjang, atau waktu kerja dengan orang tua, kerja bangunan, tiba-tiba ada orang tua bilang, tolong ukur dulu kayu buah itu dia punya ukurannya berapa? Ada yang pernah begitu? Kelas 8A ada? Oh, Esther ada? Pernah? Oh, itu menggunakan alat ukur apa? Meter. Oh, Esther pernah membantu orang tua atau orang tua meminta pertolongan dari Esther untuk mengukur apa, Esther? Kayu. Oke, mengukur kayu menggunakan meteran. Oke, berarti kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah melakukan pengukuran. Tetapi di hari ini kita akan melakukan praktek untuk melakukan pengukuran. Tetapi sebelum melakukan pengukuran, ada konsep tentang pengukuran. Ibu kilas balik tentang materi, yaitu pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Kemudian tujuan. Berarti kita sudah tahu konsep daripada pengukuran. Kita juga harus tahu tujuan daripada pengukuran. Tujuan dari pengukuran adalah untuk mendapatkan nilai numerik atau angka, yang menunjukkan besarnya atau suatu besaran. Itu tujuan daripada pengukuran. Bisa lihat? Oke. Tujuan dari pengukuran adalah untuk mendapatkan nilai atau angka yang menunjukkan besarnya suatu besaran. Tadi Esther sudah bilang, alat ukur itu digunakan. Esther pernah mengukur menggunakan meteran. Berarti alat ukur digunakan untuk mempermudah dan memperkuat proses pengukuran. Ada beberapa unsur penting dalam pengukuran. Kita sudah belajar di hari Kamis yang lalu. Yaitu yang pertama yaitu ada besaran. Besaran kan ada dua, besaran pokok dan besaran satuan. Kemudian ada satuan di dalam pengukuran. Ya, satuan itu acuan yang digunakan untuk yang tadi aku bilang menyatakan nilai suatu besaran. Kemudian ada alat ukur. Alat ukur itu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Ada dua jenis pengukuran. Yang pertama pengukuran secara langsung dan pengukuran tidak langsung. Jadi ada pengukuran secara langsung dan pengukuran tidak langsung. Bisa paham kelas 8A sampai di sini? Bisa. Kemudian sebelum kita masuk dengan praktek, kita juga harus tahu tentang konsep panjang alat ukur. Ya? Konsep pengukuran dalam ukuran panjang. Yang pertama, panjang itu adalah ukuran jarak antara dua titik. Ya? Jadi pengukuran itu adalah ukuran jarak antara dua titik. Kemudian panjang dapat diukur menggunakan sebagai alat ukur. Kemudian panjang adalah seberapa jauh jarak antara satu titik ke titik yang lain. Kemudian misalnya panjang pensil. Contoh, siapa punya pensil di sini atau bolpen, ibu bisa pinjam. Contoh sudah.
panjang pensil. Dan contoh, panjang pensil berarti dari ujung pensil ini ke ujung pensil ini itu yang disebut dengan pengukuran panjang. Jadi panjang adalah seberapa jauh jarak antara satu titik ke titik yang lain. Misalnya panjang pensil dari jarak ujung pensil sampai ke dia punya penghapus atau ujung pensil yang lain. Kemudian alat ukur panjang ada bermacam-macam, yaitu penggaris, meteran, rollmeter, jangka sorong, kemudian mikroskop. Nah, itu adalah alat-alat ukur panjang. Ada bisa lihat di gambar di bawah itu macam-macam dari alat ukur panjang. Tetapi ada banyak alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Kita memilih alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Paham kelas 8A? Itu hanya mengulang materi yang sudah kita belajar. Kemudian satuan panjang, kita belajar sekarang satuan panjang. Satuan panjang itu ada milimeter, kemudian ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Jadi satuan panjang itu ada milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Itu adalah satuan-satuan daripada pengukuran panjang. Nah, setelah kita mengukur, hasil pengukuran kita dinyatakan di dalam satuan panjang. Satuan panjang yang sering kita gunakan adalah biasa milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Dan ini adalah cara mengukur menggunakan mistar atau penggaris. Jadi cara mengukur panjang yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada garis nol penggaris atau mistar. Ini cara mengukur ini menggunakan penggaris. Kemudian lihat angka pada penggaris yang berhimpit dari ujung benda. Kemudian tulis hasil angka pengukuran beserta satuannya. Yang sebentar nanti kita akan melakukan praktikum pengukuran panjang. Itu adalah cara mengukur panjang. Jadi kita harus meletakkan benda yang akan diukur pada garis, yaitu di nol penggaris. Jadi harus mulai dari titik nol. Dan itu ada gambarnya. Kemudian yang kedua, kita akan dibandingkan dengan pengukuran menggunakan jengkal. Nah, jadi sebentar nanti kita akan praktikum menggunakan penggaris dan menggunakan jengkal. Kemudian pengukuran panjang menggunakan jengkal adalah cara yang paling sederhana. Kadang kalau kita mau cari alat ukur terlalu lama, tolong Grace, itu tolong ukur mama itu dulu kak, jendela itu dia ukuran. Karena Grace cari meteran tidak dapat, mistar tidak dapat, akhirnya Grace menggunakan jengkal. Jadi pengukuran panjang menggunakan jengkal adalah cara yang paling sederhana untuk mengukur suatu benda. Jengkal adalah jarak antara ujung jempol, hingga ujung jari kelingking. Jadi ketika telapak tangan direntangkan, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui tentang pengukuran menggunakan jengkal. Jadi jengkal kita akan bandingkan antara pengukuran meteran, pengukuran penggaris, dan pengukuran jengkal. Tapi sebentar nanti kita menggunakan penggaris dan menggunakan jengkal. Paham? Ini adalah cara mengukur menggunakan jengkal. Jadi ditaruh di titik nol. Dan mulai dari kita punya ujung jempol sampai ke ujung jari kelingking. Paham kelas 8A? Paham. Ya, baru kita masuk dengan praktek. Kita akan menjelaskan dulu tentang konversi. Karena setelah kita melakukan pengukuran, kita akan konversi ke panjang. Nah, konversi pengukuran panjang adalah proses mengubah suatu satuan panjang menjadi satuan panjang yang lain. Tadi kan ibu bilang ada besaran-besaran dalam pengukuran panjang. Ada kilometer, ada sentimeter, milimeter, dan ada meter. Itu adalah
ajarnya surat-surat. Kemudian ajarnya bermudah-mudahan. Bisa? Ada pada tabel. Konversi pengukuran pajak. Cara melakukan konversi yang ibu bilang menggunakan tanda konversi. Bisa kelihatan? Nah, jadi ada tanda konversi. Jadi sebentar, kalau kita melakukan pengukuran, hasil dari pengukuran pajak itu kita akan mengkonversi. Bisa? Oke. Sekilas saja. Jadi contohnya seperti ini. 5 km kita ubah ke meter. Jadi kilometer ke meter kita turun sebanyak 3 anak tangga. Maka 5 km 5 dikali dengan 1000. Karena satu kali turun tangga itu harus 10 kali 10. Jadi kalau dia turun 1, 10, dia turun satu lagi 100, dia turun yang ketiga 1000. Paham? Kelas 26? Paham. Begitu juga dari sentimeter ke meter, kalau naik dia harus bagi. Oke, kita lanjut. Kita akan ibu akan bagi ke dalam kelompok. Kalian sudah duduk berkelompok masing-masing yang kita bagi minggu lalu ya Kamis. Sudah? Luar biasa. Kelas 8A. Sudah duduk berkelompok masing-masing. Jadi nanti sebentar ibu akan bagi LKPD. Kalian akan kerjakan sesuai dengan LKPD. Mulai mengukur menggunakan penggaris. Kemudian menggunakan jempol. Ibu akan bagi. Kemudian kalian akan mengukur benda-benda yang sesuai petunjuk di LKPD. LKPD itu apa? Lembaran apa? Kerja apa? Lembaran kerja peserta didik. Oke, ibu akan bagi masing-masing kelompok akan mengerjakan dan ibu akan bagi kertas plano. Kemudian hasil dari LKPD itu kalian tulis di kertas plano. Untuk sebentar nanti kita akan presentasi. Nah. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Jadi kerjakan sesuai LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Kemudian ibu bagi kertas plano, kalian akan menyalin hasil pekerjaan kalian di kertas plano. Dan oke, sebelum kerja kita sepakat dulu. Kita sepakat kerja berapa menit? 20. Itu sampai selesai presentasi atau hanya kerja di kertas plano? Kertas plano 10 menit. Kita presentasi 10 menit. Bisa? Kita kerja di plano 10 menit. Kita presentasi 10 menit. Bisa? Sepakat? Oke, mulai kerja. Nanti siapkan ruang ya. Silakan hapus. Iya, tulis nama kelompok 2. Kemudian tulis nama setelah kalian mengukur hasilnya, kalian kasih tidak di kertas plano. Yang pertama pengukuran menggunakan garis, yang kedua
siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Bisa? Silakan lihat, itu ada pensil warna, kasih warna. Waktu dimulai dari sekarang. Ayo kerja dulu, bagi-bagi ya. Siapa ukur ini meja, siapa ukur papan tulis, siapa ukur buku. Supaya mempermudah, ada yang ukur papan, ada yang ukur meja, ada yang ukur buku, dan ada yang atur di dalam kertas lalu supaya kita ada kerja sama, ya. Karena kita punya nilai-nilai produk Pancasila yaitu ada gotong royong, kerja sama. Yang keren itu. Waktu kita hanya 10 menit. Setelah itu kita akan berset. Iya, meter ke meter, meter ke sentimeter, tapi dia turun 2 tangga, berarti dia harus digali 1000. Nah, kalau turun 2 tangga itu dikali berapa? 1 tangga digali 100. Jadi dari meter jadi 1 sama 2. Jadi kalau dapat hasilnya sekian harus digali dengan 100. Jadi kalau contoh 69 dan kalau dikali itu 100 berarti 69 itu karena dia tambah 0 habisnya ada di depan. Ayo ukur apa duluan bagi tugas. Bisa mungkin ya sama garis. Ya, tidak orang sudah siswa. Ada yang bisa Ibu bantu? Sudah paham? Oke. Bisa paham? Siswa meja 50 karena dia turun 2 tangga. Kalau ini 100
Paham? Oke. Itu 1, 2, 0 tambah 5. 0 tambah 5. Ya, 1. Oke, pintar. Bisa paham? Bagi-bagi tugas supaya Esther waktu ini yang lain mulai mengukur di meja. Ya, ukur meja pakai jengkal, pakai sapu punya jengkal, lapor ke Esther. Esther tulis di kertas LKP, KPD baru nanti taruh kalian punya kertas lah. Oke. Ya itu. Tidak usah tulis nama ya, tulis saja siswa 1, siswa 2, siswa 3. Tapi kalau kalian mau tulis nama, silakan. Kita sepakat tulis nama atau siswa 1, siswa 2, atau siswa 3. Pakai nama siswa atau siswa 1, siswa 2, siswa 3. Belum, tidak pakai nama, sepakat. Oke, jadi tetap siswa 1, siswa 2, siswa 3. Ya, bagi tugas karena kita harus belajar bekerja sama, kolaborasi, bergotong royong. Kalau yang tidak paham, silakan tanya ibu. Ya, bagi bagi tugas. Sesuai dengan LKP, di bagian bawah sini. Ini kan nanti tulis nama kelompok dan nama teman-teman. Kelompok 3 ya. Apa ya? Jangan lupa tulis di bagian bawah. Kayak ini dan ini terus tinggal ini 1, 2, 3, 4 harus bagian bawah ya. Karena itu sesuai dengan LKP, KPD ada 4 ya. Jangan lupa tulis ada 4 analisa yang harus kita buat sesuai dengan LKP, KPD. Setelah itu lihat sisa 7 menit. Kita akan presentasi. Sisa 7 menit. Sisa 7 menit ya, bagi-bagi tugas. Baru tulis itu ada 4 analisa sesuai pertanyaan di LKPD. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan tidak? Oke, luar biasa. Jadi semua sudah paham tentang ukur? Oke.
Ya, begitu. Bagi tugas seperti kelompok 5. Ada yang buat tabel, ada yang mengerjakan analisa perbandingan antara apa yang kalian kerja antara pegaris dan jengkal. Berapa? Siswa 1 Siswa 2 berapa? Berapa jengkal siswa 2 tadi? Ukur siswa 2. Ya, begitu. Nah, 1, 2. Nanti dia dapat 3. Ini sama juga 92. Berarti sini juga 90. Berarti siswa 3. Coba Vito. Vito siswa 3 ya? 20. Oh, 20. Berapa Vigo punya jengkal yang untuk meja berapa? Coba Vigo ukur. Meja sayang, meja. Kita sepakat tadi menggunakan meja. Satu lagi, kita lagi ya. Meja. Oke, 3. Berarti 3. 23 dikali 3. Berarti 3 kali 3 9. 3 kali 2. Oke, 69. Nah, berarti dirubah ke sentimeter. Berarti meter ke sentimeter. Turun 2 tangga. Berarti itu dikali 100. Berarti 990. Oke, sekarang tulis di kalkulasinya. Multiplikan. Bagi tugas, ada yang tulis tentang analisa itu. Kalian harus menganalisa ada apa. Waktu ibu lihat bisa 5 menit untuk menyalin ke kertasnya. Ada yang sudah selesai? Sudah isi di tabel. Ayo, bantu supaya kerjasama. Jangan lupa tulis yang pertama. Tabel yang pertama itu pengukuran menggunakan garis. Tabel kedua pengukuran menggunakan ya, bentar. Itu digunakan di atas.
baris. Tulis di atas pengukuran menggunakan pedati, kemudian di pengukuran menggunakan jengkal. Tulis nama kelompok 4, baru nama kelompok. Oke. Ya. Kalau sudah ada sholat id, boleh kelompok untuk baca di depan. Masing-masing punya ini untuk kita presentasi. Mungkin sedikit di sini. Tarik sedikit Oke. Sudah tulis nama kelompok. Oke. Ya. Kemudian kita kan mau susah belum benar. Nomor 1. Gimana ini? Paham? Kalau teman datang baru kalian menjelaskan. Ya, waktu kalian mau presentasi dalam kelompok kalian, toh, jadi tulis saja dia punya intinya ini. Oh, berarti penggaris itu merupakan alat kemudian yang kedua apa itu? Nah, yang ketiga, ya, kemudian yang jengkal, dia punya itu alat tidak bang, karena kan kita tidak paten kan dia punya nilainya, paham? Nah, kemudian yang kedua itu kalian tulis penggaris adalah paham? Jadi kayak ada perbedaan bandingkan antara hasil garis dan hasil jengkal. Jadi buat perbandingan antara penggaris dan pengukuran jengkal. Oh iya, pengukuran jengkal itu dia tidak baku. Sedangkan pengukuran menggunakan penggaris itu dia baku. Makanya kita buat praktikum supaya kalian lebih paham. Nah, kemudian buat perbandingan. Oh iya, antara penggaris dan jengkal. Penggaris itu hanya dia itu tidak baku. Sedangkan jengkal penggaris itu baku, sedangkan jengkal itu tidak baku. Hanya tulis dia punya yang ini aja penjelasannya. Nanti pada saat teman-teman datang tunjukin baru kalian kasih penjelasan. Paham? Jadi buat saja penjelasan tentang pokok. Ya, bagi tugas.
Kalau waktu mencukupi, kalau tidak nanti kalian akan presentasi pada saat teman-teman itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Dan kalau sudah boleh tempel kita akan presentasi. Wih, mana lebih kuat? Kalau sudah ada lampu di depan, bisa tempel. Nanti pada saat yang datang, lagi-lagi ada yang ya, tulis nama kelompok dulu, baru nama-nama anggotanya. Ya. Kalau sudah, tentukan siapa yang akan presentasi atau menjadi tuan rumah di kelompok masing-masing. Kita akan tempel, baru masing-masing akan mengunjungi teman-teman punya hasil kerja kelompok. Jadi satu menjadi tuan rumah, dia yang salin teman-teman untuk datang. Jangan di sini. Kan kamu jual dua. Sudah bisa?
Alatnya baku, sedangkan kalau ini tidak baku. Sudah? Ada ini? Silakan tempel. Alat udah. Nah, kelompok mana yang sudah selesai? Kita sepakat tadi hanya 10 menit. 10 menit kita akan presentasi. Nah, nanti ibu bisa hitung mundur. Kita tempel di titik masing-masing. Nah, karena kita sudah sepakat, kita akan presentasi. Berapa ya? Pikiran. Ya, pikiran. Ayo, taruh di sini. Kita ini tempel. Oke. Ada kelompok 2 sudah mulai tempel. Ibu bantu ya. Oke. Kasih data saya. Ini nih ada. Master di sana ya. Biar mana kelompok 5 lagi? Ayo ibu bantu tempel. Sabar dulu. Oke, boleh.
Sebelah sana ya. Naik lagi ya, yang disimpan dan kita punya udah satu kita belajar nanti. Berapa lagi? Sudah. Masih naik tinggi sedikit ya Kak. Masih naik tinggi sedikit. Masih naik tinggi sedikit. Berapa itu hasilnya? Berapa nih Mas? 40. Ada banyak saja. Sudah? Boleh duduk? Boleh duduk dulu di kelompok masing-masing? Lo kelas 8A. Boleh duduk di kelompok masing-masing? Boleh? Boleh. Boleh duduk di kelompok masing-masing? Kelompok 5, boleh duduk di kelompok masing-masing? Duduk dulu. Baru kita sepakat mau presentasi seperti apa. Ya? Ayo duduk. Ya, dulu di kelompok masing-masing. Yoga kembali. Oke. Lo kelas 8A. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan 1, 3, 2. Konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2, 1, 3. Nah, masih ada ya? Tidak konsentrasi. Kita belajar untuk lulus. Oke. Terima kasih. Luar biasa kalian punya hasil. Sekarang kita akan presentasi. Nah, kita sepakat dulu. Siapa yang mau jadi tuan rumah di tiap-tiap kelompok? Kelompok 1 siapa yang jadi tuan rumah? Mister. Nanti teman yang sisa akan mengunjungi ke rumah yang lain atau ke kelompok lain. Kelompok 2 siapa yang tinggal? Agus. Kelompok 3? Yoka. Kelompok 4? Imanila. Kelompok 5? Oke, yang tinggal dulu. Yang tunggu di kelompok masing-masing jadi tuan rumah, silakan berdiri. Yang tadi nama-namanya teman-teman sebut, silakan berdiri di tiap bidang masing-masing hasil presentasi. Nah, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Oke, bersedia? Kelompok 1, ya kan, petunjuk dari kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 2. Kelompok 2 akan mengunjungi kelompok 3. Kelompok 3 akan mengunjungi kelompok 4. 4 akan mengunjungi kelompok 5. Itu putaran pertama. Tugasnya tuan rumah apa Ibu? Tugasnya tuan rumah waktu tamu datang harus presentasi apa yang menjadi dia punya hasil kelompok.
satu berarti 3 pertama, 2 dan 1. Sudah boleh kita presentasi. Silakan berdiri. Yang duduk. Nah, kelompok 1 akan mengunjungi ke kelompok 2. Paham Kak sekalian dan teman-teman? Mengunjungi ke kelompok Agus, Agus akan ke Yoga, Yoga punya kelompok akan ke Manila, Manila punya kelompok akan ke Grace, Grace punya kelompok akan ke Esther. Paham? Putaran pertama. Ya, pas kalian, Agus sudah berdiri di Agus punya. Lady menuju ke Yoga dengan teman-teman. Presentasi. Oke, menjelaskan yang dapat menjelaskan hasil daripada diskusi. Ya, Esther menjelaskan kepada Wario, Isa, ini ada perbedaan antara kita menggunakan jengkal dan dua adalah penggaris dan jengkal, 3 pengukuran pandang, 4 pengukuran. Jadi ini hasil dari kelompok 2. Jadi pasti ada perbedaan antara penggaris dan jengkal. Itu yang harus dijelaskan oleh tuan rumah, oleh Agus dan Yoga dan teman-teman. Kelompok 1 Nah, ya begitu. Pasti ada perbedaan antara pengukur jengkal dengan pengukur penggaris. Pasti tiap kelompok ada perbedaan. Dan putaran kedua, Agus punya kelompok sudah pindah ke Manila. Esther punya sudah pindah ke Yoga. Grace punya sudah pindah ke Esther. Paham? Ya. Penggaris dan jengkal adalah alat baku, akurasi tinggi, konsisten tinggi. Jengkal adalah alat tinggi, baku, akurasi rendah, konsisten rendah. 2. Penggaris adalah penggaris yang jengkal, 3 pengukuran jengkal, 4 pengukuran. Putaran ketiga. Oke, Esther sudah dapat di kelompok. Esther pertama di kelompok mana? Ya, kelompok di depan. Jelaskan apa yang kalian dapat pada saat pengukuran benda-benda dan menggunakan jengkal dengan teman-teman kalian punya jengkal yang berbeda. Putaran keempat. Putaran keempat. Putaran kelima atau putaran
Meja 5 cm, nilai konversi dalam cm, nilai pakai tulis 120 cm, seragam 200, buku 12 cm, 150, pengumpulan dengan jengkal, siswa 1, pengumpulan dengan dalam meter 69, nilai konversi dalam centimeter 690 cm, siswa kedua 69, nilai konversi dalam centimeter 690. Oke, selesai. Boleh duduk di kelompok masing-masing. Boleh kembali duduk di kelompok masing-masing. Boleh. Halo, kelas 8A. Halo. Oke. Boleh duduk. Kita boleh duduk. Ya. Kalian telah presentasi memenuhi teman-teman punya hasil. Sekarang ibu akan bagi kertas. Kalian akan bikin umpan balik kepada hasil dari teman-teman yang ada di kelompok teman-teman yang lain. Kenapa tadi itu kita bagi? Supaya tidak bertabrakan. Ya, nanti dulu kalian bikin umpan balik. Kalian akan kasih ke teman-teman. Ya, jadi ini kalian akan bikin, kasih respon, silakan tempel ke masing-masing kelompok satu-satu. Apa yang kalian dapat? Nah, kita tadi ya, satu-satu tempel ke kelompok masing-masing. Satu-satu aja. Ya, silakan. Taruh di satu-satu kelompok. Umpan balik dari kalian punya kelompok. Oh, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 begini, kelompok 4 begini. Luar biasa kak, tambah semangat kak dari kalian. Dan ayo mulai menempel. Ayo mulai menempel. Nah, tempel. Ayo terserah mau tempel di kelompok mana. Ayo. Nah, kalau sudah duduk, kita akan melanjutkan. Satu arwos. Tarik bu, golok. Sudah duduk, ayo kita mau masuk di penjelasan. Ayo. Duduk.
Dah, oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, kita boleh lihat. Ya. Kita sudah boleh presentasi luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali kelas 8A. Boleh memahami cara menulis. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini untuk pembelajaran ini? Hari ini tadi kita belajar tentang pengukuran. Kira-kira apa yang kalian dapat? Pengukur itu kira-kira kita harus untuk teliti. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan di hari ini? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Oh, silakan Yenus. Adalah proses membandingkan dalam hal ini banyak suatu membandingkan dengan skala pada alat ukur yang berbeda memiliki tingkat penelitian yang berbeda pula semakin skala kecil pada alat ukur semakin tinggi tingkat penelitiannya. Hasil pengukuran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis alat ukur, keterampilan, kemampuan pengguna, sifat benda yang diukur. Setiap pengukuran memiliki ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh kesalahan sistematis, misalnya kalibrasi alat ukur yang salah atau kesalahan data, misalnya kesalahan pembacaan skala, intinya mengurangi pengukuran beberapa kali dan menghitung nilai rata-rata untuk mengurangi pengaruh kesalahan data. Oke, terima kasih ya Yenus. Berarti kesimpulan yang kita bisa dapat yaitu pengukuran adalah proses membandingkan suatu benda dengan kebesaran yang lain yang telah tadi kita lakukan. Jadi kita mengukur benda, kemudian kita mendapatkan yang punya besaran. Paham kelas 8A? Paham. Jadi kesimpulan dari yang kita belajar bahwa pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Kemudian di dalam pengukuran kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kita mengukur dengan jenis alat ukur apa, kemudian keterampilan apa yang kita harus gunakan pada saat kita mengukur. Terutama kita harus teliti. Ya. Apa yang diperlukan pada saat pengukuran? Ketelitian. Paham? Kemudian tujuan dari pengukuran panjang itu ada 3 hal yang bisa Ibu kasih pemahaman untuk kalian dalam pengukuran panjang. Pertama, kita harus tahu ukuran daripada benda itu. Kemudian kita membandingkan. Tadi kan kita membandingkan antara penggaris dan jengkal. Berarti jengkal tadi itu merupakan alat yang tidak baku. Akurasinya juga rendah. Kemudian konsistennya rendah. Tetapi kalau penggaris dia merupakan alat baku. Nah, oke. Itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan. Sedangkan manfaat dari pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa hal. Kita bisa membeli bahan bangunan, kemudian kita dapat mengukurnya dengan ukuran yang tepat, kemudian kita bisa membuat pakaian yang bagus karena kita paham tentang konsep pengukuran.
berbeda antara siswa 1 dan siswa 2 atau siswa 2 dan siswa 3. Karena pengukuran itu tidak akurat menggunakan jengkal. Jadi anak-anak sudah paham kan? Pengukuran dengan menggunakan jengkal itu tidak akurat, tidak pasti. Paham? Oke. Tadi kita sudah melakukan pengukuran, kemudian kita punya materi sampai di sini, ya. Kita punya materi sampai di sini. Kemudian Ibu sudah tahu kalian begitu senang untuk pembelajaran hari ini ya. Senang sekali. Oke. Sudah bisa mengerti? Sudah bisa mengerti kenapa kita perlu mengetahui tentang pengukuran? Ya. Oke. Sudah tahu cara-cara juga untuk nanti kita menerapkan di rumah. Bagaimana cara untuk mengukur? Oke. Nanti ada tugas individu yang akan Ibu kasih untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Ya. Dikerjakan di rumah masing-masing untuk tugas ini individu. Ya. Itu nanti kerjakan di rumah. Kemudian materi berikutnya kita akan mengukur tentang berat. Ya, kita akan mengukur berat dari suatu benda. Kita akan bertemu hari Kamis untuk pengukuran benda, berat dari benda tersebut. Bisa? Oke. Materi kita hari ini cukupkan sampai di sini. Kita mulai dengan doa. Kita akan tutup juga dengan doa. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk berdoa? Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pinus. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis. Selamat siang semuanya, tetap jaga kesehatan.